Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin teman kelasnya berdoa. Baik, Bu. Teman-teman semua, sebelum memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Vila. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik, Bu. Bu. luar biasa. Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa ya. Nah, semoga kita semua terus diberikan semangat dan kesehatan untuk belajar dengan baik hari ini. Sudah siap ya berarti mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Ya Allah, siap, Bu. Oke, bagus. Presensi pembelajaran pada hari ini sudah saya kirimkan linknya melalui kolom chat Zoom. Jadi silahkan setiap peserta didik mengisi presensinya masing-masing ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah selesai mengisi presensinya anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Hari ini semuanya sudah hadir ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, itu silahkan kalian mengerjakan tes diagnostik kognitif melalui link yang sudah saya kirimkan pada kolom chat Zoom. Nah, jadi jangan khawatir, tes ini itu tidak ada kaitannya dengan nilai ya. Jadi tujuan dari tes ini cuma untuk mengetahui pemahaman atau kompetensi awal yang kalian miliki. Nah, jadi kerjakanlah sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Ibu beri waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah selesai mengerjakan anak-anak? Sudah, Bu. Oke, bagus. Untuk mengingat kembali mengenai konsep-konsep yang telah kalian pelajari sebelumnya kan kalian udah belajar mengenai materi bentuk molekul, terus kemudian kepolaran juga ya. Nah, jadi sebelumnya Ibu ingin bertanya, ini kan ada senyawa metana dengan rumus molekul CH4. Ini memiliki bentuk molekul seperti yang tertera pada slide. Kira-kira apa sih tipe atau nama bentuk molekul yang dimiliki oleh senyawa CH4 tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Saya silakan. ingin menjawab, jadi bentuk molekul dari senyawa metana atau CH4 ini adalah tetrahedral, Bu. Ya, 100 untuk Vila. Lalu bagaimana dengan kepolarannya? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Saya, Bu. Ya, silakan. Senyawa CH4 ini termasuk ke dalam senyawa nonpolar, Bu. Dikarenakan di dalam strukturnya tidak dapat adanya PEP dan strukturnya simetris, sehingga distribusi elektron dalam senyawa terjadi secara merata. Oke, 100 juga untuk Reza. Nah, jadi senyawa CH4 ini itu termasuk senyawa nonpolar ya, karena dia tidak memiliki PEB, terus kemudian strukturnya simetris. Jadi momen dipol dari setiap ikatan CH itu saling meniadakan, sehingga secara keseluruhan dia tidak memiliki momen dipol, seperti itu. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai gaya antar molekul. Kemarin kan sudah belajar bentuk molekul sama kepolaran, sekarang belajar mengenai gaya antar molekul. Namun sebelum masuk ke dalam materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Nah, ini ada gambar air ya. Kira-kira apa sih wujud dari air? Terus bagaimana susunan molekul atau partikel dari air? Apakah rapat, renggang, ataupun berjauhan? Siapa yang ingin menjawab? Saya Bu izin menjawab. Ya, silakan Anggun. Wujud dari air adalah cair, Bu. Cair biasanya memiliki susunan molekul yang agak renggang dan tidak teratur, jadi tidak memiliki bentuk yang pasti atau bentuknya mengikuti wajahnya, Bu. Oke, tepat sekali jawaban dari Anggun ya. Oke, terus pertanyaan yang kedua. Tahukah kalian bahwa setetes air itu kan mengandung jutaan molekul H2O? Nah, bagaimana jika molekul H2O di dalamnya itu terpisah antara satu dengan yang lainnya? Nah, apakah air ini bisa kita gunakan untuk minum, masak, ataupun mencuci? Ayo, silahkan siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, silahkan Ratih. Ya, Bu. Menurut saya, jika molekul H2O saling terpisah satu sama lain, sepertinya wujudnya bukan seperti air lagi, Bu. Jadi, tidak bisa diminum. Oke, bagus sekali pendapat dari Ratih. Ya, betul. Jadi kan, ini ya, setiap hari kan kita minum minuman yang berbahan dasar air, itu kan sudah menjadi kebutuhan. Nah, pada tekanan 1 atm, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Pada suhu ruang, air berwujud cair, sehingga dapat kita konsumsi. Air bisa berwujud cair karena adanya gaya antar molekul yang sangat kuat antara molekul air dengan molekul air lainnya. Nah, apabila tidak ada gaya antar molekul yang sangat kuat antara molekul air, maka pada tekanan 1 atm, air akan mendidih pada suhu minus 100 derajat Celcius. Nah, bagaimana kalau hal ini terjadi? Kalau hal ini terjadi, maka pada keadaan ruang, tentunya tidak akan ada air yang wujudnya cair lagi.
Nah, kalau di dunia ini tidak ada air, maka juga tidak akan ada kehidupan seperti itu. Jadi gaya antar molekul itu sangat berperan penting ya dalam adanya air yang berwujud cair sehingga dapat kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Eh, Berarti kita harus bersyukur ya Bu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan terjadinya gaya antar molekul pada molekul air, sehingga air berwujud cair dan dapat kita konsumsi setiap hari. Ya, benar sekali, Rati. Jadi adanya gaya antar molekul itu juga merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Nah, itulah salah satu manfaat mempelajari materi gaya antar molekul. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, melalui telah ilustrasi dan literasi mengenai interaksi antar molekul, peserta didik mampu menganalisis proses terbentuknya gaya Van der Waals yang meliputi gaya dipol-dipol, gaya dipol-dipol terinduksi, dan gaya London dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui telah ilustrasi dan literasi mengenai interaksi antar molekul, peserta didik mampu menganalisis proses terbentuknya ikatan hidrogen dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan sikap gotong royong, benalar kritis, kreatif, dan mandiri dengan baik. Pembelajaran hari ini itu dilaksanakan secara berkelompok ya. Ibu sudah membagi kelompok menjadi dua kelompok. Kelompok pertama Reza dan Anggun, kelompok kedua Ratih dan Filah. Oke, berikut adalah untuk barcode LKPD. Silahkan kalian scan barcode-nya, kemudian LKPD-nya kalian download dan kalian buka. Baik, Bu. Oke, LKPD nanti itu akan dikerjakan secara berkelompok. Jadi dalam LKPD itu nanti akan disediakan beberapa pertanyaan dan beberapa permasalahan. Nanti kalian secara berkelompok akan berdiskusi untuk menyelesaikan pertanyaan atau permasalahan tersebut. Kemudian di akhir kegiatan, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Pertama saya ingin menjelaskan sedikit apa itu gaya antar molekul. Nah, kalian sebelumnya udah belajar mengenai ikatan kimia. Molekul itu terdiri dari atom-atom yang saling berikatan. Bisa berikatan kovalen, bisa berikatan ion, seperti itu. Nah, ikatan kimia, ikatan kovalen atau ikatan ion tadi itu merupakan gaya intramolekul. Nah, apakah itu gaya antarmolekul? Gaya antarmolekul itu apabila molekul satu dengan molekul lainnya, baik sejenis ataupun berbeda, itu mengadakan interaksi atau mengadakan gaya tarik-menarik. Nah, gaya tarik-menarik antara molekul-molekul ini itu disebut dengan gaya antarmolekul. Nah, kalau misal kita bandingkan kekuatan antara gaya antarmolekul dengan gaya intramolekul, maka gaya antarmolekul itu lebih lemah daripada gaya intramolekul seperti ikatan kovalen ataupun ikatan ion. Nah, adapun gaya antar molekul yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama, gaya dipol-dipol, kemudian gaya dipol-dipol terinduksi, kemudian gaya London, dan selanjutnya adalah ikatan hidrogen. Seperti itu. Sampai sini sudah jelas? Jelas Bu. Silahkan kalian buka LKPD pada bagian stimulation. Nah, pada bagian stimulation ini disajikan beberapa ilustrasi yang menunjukkan interaksi antar molekul. Nah, di sini ada interaksi yang menunjukkan gaya dipol-dipol terinduksi, gaya London atau gaya dispersi, kemudian ada ikatan hidrogen. Nah, silahkan kalian amati senyawanya terlebih dahulu, kemudian kalian amati bagaimana kepolarannya, lalu baru amati interaksi yang terjadi antar senyawanya, seperti itu. Selanjutnya, setelah kalian mengamati ilustrasi tersebut, kalian akan memasuki pada tahap problem statement. Pada tahap tersebut, kalian diminta untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan ilustrasi. Ibu beri waktu 5 menit. Oke, sudah dibuat ya pertanyaannya. Oke, saya tunjuk aja. Coba Reza, apa pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran kamu setelah mengamati ilustrasi-ilustrasi tersebut? Ya, Bu, beberapa pertanyaan yang saya pikirkan adalah bagaimana kepolaran mempengaruhi gaya antar molekul dari suatu senyawa, bagaimana proses terbentuknya gaya London, gaya dipol-dipol, maupun gaya antar molekul lainnya. Seperti itu, Oke, Bu. bagus sekali pertanyaan dari Reza. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi itu nanti akan terjawab setelah kalian menyelesaikan tahap-tahap selanjutnya. Seperti itu. Kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap data collection. Jadi pada tahap data collection ini kalian akan mengumpulkan data secara berkelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diidentifikasi tadi. Nah, pada LKPD juga telah disediakan beberapa referensi video dan bahan bacaan yang dapat kalian gunakan sebagai bahan literasi. Oke. Nah, untuk tahap ini dilaksanakan secara berkelompok, jadi silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing pada breakout room yang akan saya buat, seperti itu. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah melihat video dan juga membaca bahan bacaan yang tertera di LKPD? Sudah Ibu. Oke, bagus. Kalau sudah melakukan data collection, kalian bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya ya, data processing. Nah, di situ kalian bisa berdiskusi kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disajikan pada LKPD. Seperti itu. Baik Ibu. Baik, Bu. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah ada kendala dengan diskusinya? Sejauh ini belum ada kendala, Bu. Lancar Bu. Oke, bagus. Lanjutkan. Kalian juga bisa menggunakan sumber belajar yang lainnya ya untuk menambah referensi. Nah, apabila ada yang dibingungkan terkait materi maupun LKPD, silahkan bertanya ya. Baik, Baik Bu. Bu. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah ada kendala dengan diskusinya? Sejauh ini belum ada kendala, Bu. Oke, bagus. Bila ada yang dibingungkan terkait materi maupun LKPD, silahkan bertanya ya.
Baik, Bu. Oke, sudah kembali ya semuanya di room utama Zoom. Oke, selanjutnya kita berada pada tahap verification. Jadi setelah kalian berdiskusi, pada tahap ini kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, silahkan mungkin kelompok 2 terlebih dahulu bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Bu. Saya izin share screen untuk presentasi. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana proses terjadinya gaya dipol-dipol dalam interaksi antara molekul H2S dengan molekul H2O? Jelaskan. Jawaban kelompok kami yaitu molekul H2S dan molekul H2O merupakan molekul polar. Interaksi antara kutub negatif dari molekul H2O dengan kutub positif dari molekul H2S akan menimbulkan gaya tarik-menarik elektrostatis sehingga menghasilkan gaya dipol-dipol. Nomor selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ila. Baik, terima kasih, Rati. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami untuk poin nomor 4 dan 5. Baik, untuk pertanyaan nomor 4 adalah bagaimana proses terjadinya ikatan hidrogen dalam interaksi antara molekul H2O dengan molekul H2O lainnya. Nah, menurut kelompok kami, atom H pada gugus OH akan berinteraksi dengan atom O pada gugus OH pada molekul lain. Atom O merupakan salah satu atom yang memiliki keelektronegatifannya yang tinggi. Sehingga interaksi yang terjadi antara atom H dan atom O tersebut menyebabkan terjadinya ikatan hidrogen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, sudah bagus sekali ya dan jelas sekali presentasi dari kelompok 2. Oke, kelompok 1 juga sudah aktif menanggapi, memberikan pendapat dan masukannya. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Oke, selanjutnya mari kita simpulkan mengenai materi gaya antar molekul yang kita pelajari hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan mengenai gaya dipol-dipol dan gaya dipol-dipol terinduksi? Saya, Bu. Ya, silahkan Reza. Mulanya yaitu yang pertama, gaya dipol-dipol adalah gaya yang terjadi antara molekul polar, di mana interaksi antara kutub positif dari satu molekul dengan kutub negatif dari molekul lainnya menimbulkan gaya tarik-menarik elektrostatis. Kesimpulan yang kedua yaitu gaya dipol-dipol terinduksi adalah gaya yang terjadi antara molekul polar dan nonpolar. Molekul polar akan menginduksi molekul nonpolar sehingga elektron-elektron dari molekul nonpolar tersebut terpolarisasi, yang menimbulkan terjadinya molekul dipol induksian. Gaya tarik-menarik antara molekul polar dengan molekul dipol induksian akan menghasilkan gaya dipol-dipol terinduksi. Bagus Reza atas kesimpulan yang telah disampaikan. Oke, selanjutnya siapa yang mau menyimpulkan mengenai gaya London dan ikatan hidrogen? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silakan Anggun. Jadi berdasarkan diskusi kelompok saya dan Reza, gaya London adalah gaya yang terjadi antara molekul nonpolar. Elektron selalu bergerak, akan tetapi pada suatu waktu elektron pada molekul nonpolar dapat mengalami polarisasi. Hal ini akan menimbulkan terjadinya molekul dipol sesaat. Ketika molekul dipol sesaat menginduksi molekul nonpolar lainnya, maka menghasilkan molekul dipol induksian. Gaya tarik menarik antara molekul dipol sesaat dengan molekul dipol induksian menyebabkan terjadinya gaya dispersi atau gaya London. Kemudian untuk poin 4, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terbentuk akibat interaksi antara molekul polar yang memiliki ikatan antara atom H dengan atom-atom lain yang memiliki keelektronegatifan tinggi seperti F, O, atau N. Demikian, Bu. Ya, bagus sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Anggun sudah lengkap dan jelas ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini? Belum ada, Bu. Ada, Bu. Oke, baik, saya rasa kalian sudah memahami dengan baik ya materi gaya antar molekul pada hari ini. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, seperti biasa, mari kita refleksikan pembelajaran hari ini. Bisa kalian sampaikan refleksi pembelajaran hari ini pada Google Form. Untuk barcode-nya bisa di-scan terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, di situ silahkan kalian sampaikan apa yang telah kalian pelajari, kemudian apakah kalian sudah memahami materi dengan baik, kemudian bagian materi mana yang kalian rasa sulit, dan juga sampaikan kritik dan saran kalian untuk pembelajaran pada hari ini. Sudah selesai mengisinya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai materi hari ini, silahkan kalian mengerjakan kuis melalui Quizzes pada barcode yang tertera di slide. Silahkan di-scan barcode-nya dan dikerjakan kuisnya selama 10 menit. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Terima kasih ya atas semangat dan kerjasama kalian pada hari ini. Kalian telah melaksanakan diskusi dan presentasi dengan baik. Tetap semangat belajarnya. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan semoga setiap usaha baik kalian membawa hasil yang baik pula untuk kalian. Nah, untuk mempersiapkan materi selanjutnya, Ibu berikan tugas untuk mempelajari pengaruh gaya antar molekul terhadap sifat fisik suatu senyawa. Ibu sudah memberikan bahan bacaan mengenai materi tersebut, jadi silahkan kalian baca terlebih dahulu sebelum kita bertemu di pertemuan minggu depan. Oke, karena kita sudah sampai di penghujung pembelajaran, sebelum menutup pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas bisa memimpin jalannya berdoa. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Villa.
Sekian untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.